maka saat ini Amerika mengantongi lebih dari 50 miliar dolar pendapatan ekstranya itu, lebih dari 50 miliar dolar. Dengan produksi minyaknya saat ini adalah 13,93 juta barrel per hari. Rusia itu juga untung 15,5 miliar dolar karena meningkatkan produksinya jadi 10,2 juta barrel per hari. Jadi dengan semakin lama Selat Hormuz ditutup itu, maka Amerika akan semakin untung karena negara-negara lain terpaksa memesan minyak langsung dari dia. Pemirsa, konflik Amerika Serikat-Iran kini berpotensi bergeser dari perang militer ke tekanan ekonomi. Ancaman Iran melalui Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb dapat mengguncang pasokan energi, pelayaran, serta harga minyak dunia. Apakah ini sekadar kartu negosiasi atau awal babak baru perang ekonomi? Kita akan bahas bersama Pitan Daslani, pakar politik luar negeri, dan Ridwan Habib, pakar intelijen dan terorisme. Pak Pitan, Mas Ridwan, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Nastiti. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya ke Pak Pitan dulu ya. Pak Pitan, boleh dijelasin singkat dulu nggak Pak soal Bab el-Mandeb ini? Bagaimana dia sebagai selat yang sempit sebenarnya, tetapi dia penting dan menjadi salah satu jalur pelayaran dan energi paling penting bahkan di dunia selain Selat Hormuz saat ini. Jadi ada pergeseran penekanan dalam perang ini. Kita tidak bisa lihat hanya dari aspek militer, serangan berbalas serangan. Nah sekarang sebetulnya Bab el-Mandeb itu adalah kartu as yang kedua yang bisa dimainkan oleh Iran apabila Hormuz tidak bisa membawa harapan lagi bagi dia. Nah kita jangan lupa kalau Bab el-Mandeb itu ditutup tentu akan menutup jalur transportasi laut dari Eropa ke Asia. Dan itu akan menyebabkan kerugian di banyak pihak negara-negara Eropa. Tapi saya mau katakan begini, perang ini sekarang ketika Hormuz ditutup, sehingga jalur supply minyak keluar itu tidak mungkin lagi dibuka, maka yang untung itu adalah Saudi Arabia, yang untung itu adalah Rusia, yang untung adalah Amerika. Karena sekarang dengan ditutupnya Hormuz itu Saudi Arabia menyalurkan lebih dari 7 juta barrel minyak per hari ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah sehingga ekspor Saudi Arabia tidak terganggu. Nah, tapi kita lihat satu hal begini. Orang kunci sekarang yang bermain di belakang layar itu bukan yang tentang Operation Epic Fury, tapi Operation Economic Fury. Jadi di Amerika yang menentukan itu adalah Menteri Energi Chris Wright dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Nah, apa yang mereka lakukan? Dengan ditutupnya Selat Hormuz, maka Amerika meningkatkan produksi minyak, sehingga saat ini dia memproduksi 13,93 juta barrel per hari. Kenapa itu terjadi? Karena 8 negara Asia meningkatkan permintaan minyaknya ke Amerika Serikat akibat ditutupnya Hormuz, yaitu India, Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Nah, jadi dengan ditutupnya Selat Hormuz itu Amerika untung secara ekonomi, karena dengan penutupan Selat Hormuz itu, dengan meningkatnya permintaan dari 8 negara Asia itu, maka saat ini Amerika mengantongi lebih dari 50 miliar dolar pendapatan ekstranya itu, lebih dari 50 miliar dolar. Dengan produksi minyaknya saat ini adalah 13,93 juta barrel per hari. Rusia itu juga untung 15,5 miliar dolar karena meningkatkan produksinya jadi 10,2 juta barrel per hari. Jadi dengan semakin lama Selat Hormuz ditutup itu, maka Amerika akan semakin untung karena negara-negara lain terpaksa memesan minyak langsung dari dia, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kebalikannya adalah tadinya Memorandum of Understanding yang sekarang berubah menjadi, saya katakan, Memorandum of Misunderstanding itu. Kalau tadi itu terjadi, kalau tadi itu dilakukan secara baik, maka Iran bisa mengekspor kembali ke pasar minyak dunia itu 2,1 juta barrel per hari. Sekarang itu tidak mungkin dia lakukan. Kenapa? Karena Amerika kembali menutup Selat Oman, sehingga tidak ada tanker bisa lewat dari situ karena sudah ditutup sejak hari Selasa kemarin. Nah, ini menyebabkan apa yang terjadi adalah di medan tempur itu serangan balas-balasan terus terjadi. Iran masih akan terus menyerang negara-negara
sekutunya Amerika di Arab, tetapi Amerika juga membalas dengan mengebom kemarin itu 10 provinsi di Iran menjadi sasaran, sehingga saat ini shift dia sudah bergeser ke menyerang infrastruktur, termasuk jembatan. Dia akan menyerang lagi power plant, kemudian infrastruktur lainnya. Nah, ini berbahaya karena ketika perang itu tidak bisa Amerika menang secara militer, dia bermain di ekonomi, sehingga nanti dengan ditutupnya Selat Oman itu, maka Iran tidak mungkin bisa melakukan ekspor keluar lagi. Ya, tapi itu juga akan menyebabkan negara Gulf Cooperation Council termasuk Saudi Arabia dan Oman itu tidak akan mengalami kerugian, karena Saudi Arabia itu sekarang menyalurkan minyaknya ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah itu. Nah, sementara kebalikannya adalah ini yang berlaku sekarang ini adalah Operation Economic Fury yang menekan ekonomi Iran. Jadi di satu pihak militer Iran terus berjuang untuk mempertahankan negaranya, tapi di pihak lain secara ekonomi ini Amerika menekan habis-habisan sehingga akan menggerogoti kas negara di Iran. Ini yang menurut saya mengkhawatirkan. Oke, baik. Saya ke Mas Ridwan. Ini kan Bab al-Mandeb sekarang disebut sebagai kartu tekanan kedua Iran ya, selain Selat Hormuz. Pertanyaan saya dari perspektif intelijen, Mas Ridwan, apa perbedaan karakter ancaman di Hormuz dan di Bab al-Mandeb, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi cara negara-negara besar dalam merespons? Ya, terima kasih. Tentu saja ini bagian dari operasi Axis atau poros perlawanan Iran ya. Karena Bab al-Mandeb ini pengendaliannya ada di milisi Houthi di Yaman. Dan memang karakteristik Iran ini selalu memanfaatkan semua kemampuan militer proksi-proksinya. Misalnya kalau di Lebanon Selatan dia menggunakan Hezbollah, ada Popular Mobilization Force di Irak, dan untuk Bab al-Mandeb tentu saja menggunakan proksi Houthi di Yaman. Nah, karakteristiknya memang ini karakteristik asymmetric warfare ya. Mereka lebih menggunakan kapal-kapal kecil, menggunakan rudal-rudal jangka pendek, dan saya kira memang jauh lebih berbahaya kalau itu dilakukan. Setidaknya kalau di Hormuz, posisi dari Amerika Serikat dia stand full di situ, kapal-kapal destroyernya masih ada di sekitarnya, dan saya kira kalau untuk Bab al-Mandeb ini akan cukup merisaukan Amerika. Tampaknya memang akan segera dilakukan oleh Iran karena memang mereka sedang dalam posisi unggul hari ini, apalagi setelah pemakaman Asyahid Ayatullah Ali Khamenei, mereka tidak lagi ada beban psikologis apapun. Bahkan kemarin di parlemen Iran itu ada bendera-bendera merah, kemudian ada ucapan-ucapan untuk segera membalas dendam, bahkan juga sudah diberikan list ya, daftar nama yang harus dibunuh oleh pimpinan pasukan Iran, termasuk di sana misalnya ada kanselir Jerman dan macam-macam di situ. Jadi tampaknya memang Mbak Nastiti, perlawanan Iran akan memasuki babak baru hari ini. Mereka sudah tidak ada lagi beban untuk menunggu pemakaman dan tampaknya akan all out. Dari yang Anda sampaikan itu, Mas Ridwan, apakah kita bisa menarik sebuah manifestasi dari perpecahan saat ini sedang terjadi di Iran? Karena satu sisi faksi yang percaya bahwa membangun masa depan lebih baik itu membutuhkan penghentian perang dengan Amerika Serikat, tapi di sisi lain kelompok garis keras seperti yang Anda sampaikan tadi, bahkan ada di laporan The New York Times hari ini, mereka memilih negara itu berperang saja daripada melanjutkan negosiasi dengan musuh yang berbahaya, dalam hal ini Amerika Serikat. Ya, memang kendali negosiasi itu kan ada di tentu saja kubu moderat ya. Ada Khalifah dan ada Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi. Akan tetapi kendali operasional dalam negerinya tetap firm di Jenderal Fahidi di IRGC, dan tampaknya memang rahbar atau pimpinan tertinggi itu selalu memberikan perintah untuk bersiap siaga untuk perang yang lebih besar lagi, dan tampaknya dalam hal ini IRGC-nya lebih unggul. Faksi perlawanan lebih unggul daripada faksi yang negosiasi. Baik, Pak Pitan, terkait hal itu Pak, ahli Iran di Dewan Eropa untuk hubungan luar negeri, kan mereka juga dia juga menyampaikan bahwa argumen garis keras ini didasarkan pada gagasan bahwa
Amerika Serikat sebenarnya tidak menginginkan betul-betul terjadi perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Mereka percaya Amerika sekarang sedang mengulur waktu dan bahwa mereka yang berpendapat untuk mengakhiri perang secara pragmatis adalah naif. Apakah ini memang sudah terjadi perpecahan yang begitu besar di Iran saat ini? Memang perpecahan itu sudah terjadi sejak yang muncul ke permukaan itu sebelum penandatanganan MOU itu. Kenapa? Karena ketika Presiden Masoud Pezeshkian bertemu dengan pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei, itu Mojtaba mengulangi prasyarat untuk terjadinya perdamaian. Nah, prasyaratnya itu adalah seperti yang sudah diungkapkan di stasiun televisi. Jadi pernyataan Mojtaba Khamenei itu pertama kali diungkapkan di stasiun televisi Iran itu tanggal 10 Maret. Dia memberikan 3 tuntutan dan 3 ultimatum. Dan direncanakan tanggal 23 Juli nanti itu Mojtaba Khamenei, pemimpin tertingginya akan tampil ke publik. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Kalau itu menjadi kenyataan dalam rangka akan ada peringatan wafatnya pemimpin tertingginya, maka Mojtaba saya bisa perkirakan akan mengulangi tuntutannya tentang 3 permintaan dan 3 ultimatum. Jadi sebetulnya kehendak daripada pemimpin tertingginya itu berbeda dengan isi daripada Memorandum of Understanding yang ditandatangani dengan Amerika itu. Karena Mojtaba itu tidak bergeser dari posisinya sejak 10 Maret, yaitu 3 tuntutannya itu. Pertama, Amerika harus bayar ganti rugi 500 miliar dolar, Amerika harus mencabut semua sanksi yang diberlakukan sejak 1979, dan semua tentara Amerika di negara-negara Arab itu harus ditarik pulang karena itu dianggap mengancam eksistensi Amerika. Nah, kalau Amerika tidak mau melakukan itu, maka Mojtaba akan mengulangi ultimatumnya, yaitu pertama, Selat Hormuz akan dia tutup untuk selama-lamanya, dan Bab el-Mandeb itu akan menjadi selat yang kedua, kartu as yang kedua yang akan dia tutup. Yang kedua adalah Iran akan secara resmi membuka wilayahnya untuk didirikan pangkalan militer Amerika, untuk pangkalan militer asing untuk melawan Amerika. Artinya dia berharap Rusia bisa membangun pangkalan militernya di situ. Karena Rusia sekarang sudah berada di reaktor nuklir Bushehr dengan banyak sekali insinyur Rusia bekerja di sana. Dan ultimatum yang ketiga adalah apabila itu juga tidak jalan, dia akan keluarkan yang dalam bahasa Mojtaba Khamenei adalah seluruh kekuatan nuklirnya. Jadi itu 3 ultimatum. Kalau beliau akan tampil lagi pada 23 Juli nanti, saya perkirakan itu akan dia ulangi. Nah, masalahnya begini. Masalahnya kelihatannya Amerika tidak berkeinginan untuk mencapai perdamaian. Dia berkeinginan untuk mengganti rejim. Namun sejak dia melakukan serangan itu tidak bisa mengganti rejim. Sehingga sekarang cara dia untuk bisa terjadi pergantian rejim adalah menghancurkan perekonomiannya supaya rakyatnya bisa menuntut pergantian rejim. Itu yang ada di belakang kepala daripada 2 pengatur strategi di Amerika, yaitu Menteri Energi Chris Wright dan Menteri Keuangan Scott Bessent. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah yang lebih gencar terjadi sekarang ini adalah Operation Economic Fury. Tujuan mereka adalah menghancurkan perekonomian Iran. Jadi di satu sisi militer Iran akan terus mempertahankan kedaulatan negara itu mati-matian, didukung dengan sejumlah rakyat yang ingin supaya tidak boleh menyerah. Tetapi di lain sisi secara ekonomi dengan Operation Economic Fury ini akan menekan dan membebani perekonomian Iran secara sangat dahsyat karena dia tidak bisa mengekspor minyak. Jadi dari mana sumber pemasukannya? Apabila tidak sumber pemasukannya itu semakin melorot, tentu tentara-tentara itu juga tidak bisa dibayar gaji sepenuhnya kan? Itu masalahnya di situ. Jadi memang di Iran itu di samping terjadi tekanan yang begitu berat terhadap perekonomiannya juga, di sisi lain adalah kehendak daripada Mojtaba Khamenei itu tidak dijalankan sepenuhnya oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Padahal waktu itu Presiden memberikan dirinya sebagai garansi bahwa tuntutan daripada Mojtaba Khamenei itu akan dijalankan. Ternyata di dalam MOU itu kan tidak seperti itu. MOU begitu lunak dan tidak punya tujuan yang jelas kan. Sehingga sebetulnya itu yang menyebabkan terjadi perpecahan.
Karena tentara tentu tidak ada tentara yang ingin menyerah, tapi para diplomat itu ingin supaya segera mencapai perdamaian supaya ekonominya bisa tumbuh. Oke. Karena kalau tentara perang terus yang menderita itu bukan tentara tetapi rakyat biasa yang susah sekali untuk bisa bertahan hidup. Di situ masalahnya. Jadi ada dua sisi ini yang sekarang terjadi. Nah, sehingga apa yang kita harapkan adalah saya selalu katakan tidak pernah ada damai di medan perang. Damai itu hanya bisa dirumuskan di meja diplomasi. Maka yang harus terjadi sekarang adalah kalau kedua belah pihak itu ingin terus serang menyerang, maka tidak akan bisa terjadi damai. Ini akan terus menjadi protracted war, di mana perang adu napas, perang untuk saling saling menghancurkan kekuatannya. Nah, saya melihat secara objektif bahwa memang kehendak daripada rakyat Iran yang ingin bertahan itu legitimate dan patut didukung karena tidak mungkin mereka ingin menyerah. Tapi masalahnya adalah pemerintah harus punya cukup banyak uang untuk bisa menjalankan roda pemerintahannya. Kalau terus ditekan seperti begini, nanti subsidi-subsidi ya terpaksa harus dipotong dan yang menderita itu adalah rakyat biasa. Itu yang saya tidak ingin terjadi. Baik. Maka saya lebih mengedepankan upaya diplomasi harus kembali terjadi lagi. Jangan kita mendorong supaya perang ini akan terus berlangsung antara militer dengan militer, maka akan terjadi hancur-hancuran nantinya. Itu tidak akan menguntungkan rakyat biasa di Iran, menurut saya. Tapi ketika perang itu justru yang diminta oleh kaum minoritas atau kelompok garis keras di Iran sendiri, Pak Pitan, apa lantas solusinya? Mereka pun ancamannya tidak main-main. Presiden Pezeshkian akan dibunuh, kemudian Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga kemarin dilempari batu sampai tampak berdarah, dan pengawalannya juga sudah sangat menyusahkan begitu. Apa solusinya? Justru sekarang sebelum saya berikan solusi, saya mau katakan begini. Sekarang justru terbalik. Tuntutan di Iran adalah damai bisa terjadi kalau terjadi pergantian rejim di Amerika. Jadi dari Amerika ingin menuntut supaya terjadi pergantian rejim di Iran. Sekarang Iran katakan kalau kita mau damai itu hanya dimungkinkan kalau terjadi pergantian rejim di Amerika. Karena selama di bawah pemerintahan Presiden Trump ini tidak akan mungkin dicari titik temu. Nah, tapi saya mau katakan solusi Hormuz itu begini sebetulnya. Hormuz ini kenapa ditutup seperti itu? Karena Iran menggunakan konvensi Jenewa tentang Territorial Sea and Contiguous Zone yang dicetuskan pada 29 April 1958. Nah, di dalam konvensi Jenewa itu tidak ada pengaturan tentang transit passage. Yang ada adalah klausul atau pengaturan tentang innocent passage, di mana kapal boleh lewat di dalam wilayah teritorial kedaulatan negara pantai. Sementara Amerika itu menggunakan bukan konvensi Jenewa tahun 58, tetapi UNCLOS 82. Di UNCLOS 82 itulah ada pengaturan tentang transit passage. Nah, masalahnya adalah Iran menandatangani konvensi 58 itu, tetapi tidak meratifikasinya. Amerika tidak menandatangani konvensi UNCLOS 82, tapi dia menggunakan klausul UNCLOS 82 untuk menekan Iran. Jadi secara hukum internasional itu tidak klop. Jadi kalau dibawa ke International Court of Justice, hakim akan mengatakan, oh tidak bisa begini, karena Iran tidak meratifikasi konvensi 58, Amerika tidak menandatangani, tidak meratifikasi UNCLOS 82. Sehingga apa yang akan dilakukan? Ya ICJ akan katakan kalau begitu kita pakai apa yang disebut di dalam hukum internasional itu disebut International Customary Law. International Customary Law itu adalah praktek kebiasaan tindakan hukum yang dilakukan sebelum perang ini. Jadi kesepakatan bersama seperti apa sebelum terjadi perang. Sudah ada contohnya. Saya mengusulkan supaya daripada perang begini terus tidak berkesudahan, sebaiknya menggunakan format Bosporus dan Dardanella. Jadi Selat Bosporus dan Selat Dardanella itu adalah wilayah kedaulatan Turki. Asli wilayah kedaulatan Turki. Tapi pada tanggal 20 Juli 1936, 10 negara menyepakati konvensi yang disebut Montreux Convention di Switzerland, di mana ditetapkan kesepakatan itu ditetapkan bahwa kapal yang lewat itu di Selat Bosporus dan Selat Dardanella itu wajib membayar 0,29 nilai daripada 0,29 gram emas per ton kargo bersih. Nah, per 1 Juli kemarin, pemerintah Turki mengeluarkan peraturan baru bahwa kapal yang lewat di situ, 10 negara yang sudah menandatangani itu, kalau kapalnya lewat di situ, maka wajib membayar 6,29
$70 per ton kargo bersih yang per kapal. Nah, itu ternyata tidak ada protes dan semuanya setuju. Jadi sebenarnya kalau Hormuz bisa menggunakan format Selat Dardanella dan Selat Bosporus sesuai Konvensi Montreux tahun 36, maka bisa dicapai kesepakatan sehingga negara-negara yang punya kapal lewat di situ bisa berunding untuk mengatakan, oke, kita pakai saja format Selat Bosporus dan Dardanella, tidak ada lagi urusan perang-perang, yang lewat bayar sekian, kompensasinya seperti apa diatur, itu urusan negosiasi, sebetulnya bisa, karena sudah ada contoh di Bosporus dan Dardanella. Masalahnya Amerika ini tujuannya bukan mencapai kesepakatan, tapi ingin menghancurkan Iran, di situ masalahnya. Oke. Makanya terus-menerus terjadi karena apa? Karena Iran itu dia tidak ingin memulai perang. Tapi kalau dia diganggu, dia akan mempertahankan diri. Dan yang diberlakukan per 1 Januari 1980, bahwa semua negara manapun yang menghalangi kapal lewat di Selat Hormuz itu berhadapan langsung dengan Amerika. Nah, ini Carter Doctrine ini bukan konvensi, ini bukan perjanjian internasional. Ini harus satu kebijakan internal di Amerika. Baik, ini artinya Turki adalah kunci ketika Hormuz dan Bab al-Mandeb ditutup atau terkendala begitu. Mas Ridwan dan Pak Pitan, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita kembali usai jeda azan maghrib berikut ini.